Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Stiboi, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Sebelum pembelajaran pada kesempatan ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan proses pembuatan pensil dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan contoh pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, kalian dapat menguraikan pendapat pribadi tentang isu sekitar meliputi topik, alur, latar, dan fakta pendukung dengan tepat. Nah, adik-adik, coba lihat apa yang kakak pegang ini. Ya, ini adalah pensil. Pensil alat bantu kita untuk menulis. Nah, kira-kira bagaimana ya cara pembuatan pensil ini? Ada yang tahu? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Sejarah pembuatan pensil yang dibacakan oleh si Kunyil. Silakan. Kalau tadi kita bicara masalah pensil warna keren, sekarang waktunya Unyil membahas tentang sejarah pensil. Iya, alat tulis bermata runcing itu loh. Bermula sejak zaman Yunani kuno, timbal dan grafit sering dipakai untuk menimbulkan goresan berwarna keabu-abuan. Tahun 1564 ditemukan kandungan grafit murni di Borrowdale, sebuah lembah di Inggris bagian utara. Grafit ini tidak dapat dibakar dan meninggalkan bekas hitam mengkilap. Karena teksturnya berminyak, bongkahan grafit pun dibungkus dengan kulit domba atau potongan kecil timah berbentuk tongkat, lalu diikat dengan tali. Pada abad ke-17, timah hitam mulai ditambang dan diekspor untuk memenuhi permintaan para seniman. Insinyur Prancis Nicolas Jacques Conte mencampur bubuk grafik dengan tanah liat, membentuk campuran itu menjadi batang-batang dan membakarnya di perapian. Proses itu digunakan sampai sekarang. Ia bisa membuat isi pensil menghasilkan berbagai gradasi warna hitam. Pada abad ke-19, grafit ditemukan di beberapa tempat, termasuk Siberia, Jerman, dan Republik Ceko. Pabrik-pabrik pensil pun mulai buka, termasuk pabrik Faber-Castell. Pabrik alat tulis ini mulai berproduksi sejak tahun 1761, didirikan oleh Caspar Faber di kota Nuremberg dekat Sten, Jerman, menjadikannya produsen alat tulis tertua di dunia. Nah, adik-adik, bagaimana tadi kalian sudah menyimak video yang kakak putarkan ya? Nah, sekarang kita perhatikan cara pembuatan pensil. Yang pertama, bubuk grafik dan tanah liat diolah menjadi adonan. Setelah itu, adonan dibentuk menjadi isi pensil. Selanjutnya, isi pensil dibakar selama 3 hari loh adik-adik. Setelah pensil dibakar, kemudian isi pensil dibalut dengan kayu dan dipotong. Maka jadilah pensil seperti yang kita gunakan setiap hari. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah semakin jelas dengan video tadi dan bacaan yang sudah kita baca? Ternyata pensil itu terbuat dari batuan grafit dan tanah liat, kemudian dibungkus menggunakan kayu. Kayu itu diperoleh dari hutan, kayu yang ditebang digunakan untuk membuat bahan pembalut isian pensil tadi. Nah, kayu itu berasal dari pohon. Nah, kalau pohon itu kita gunakan terus-menerus, lama-lama akan habis. Maka kita harus menjaga kelestariannya dengan cara yaitu menebang pohon, kemudian menanamnya kembali dengan bibit yang baru, sehingga kelestarian pohon bisa terjaga.
Itu ya adik-adik. Nah, di sini ada beberapa cara menghemat pensil untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Bagaimana? Yuk kita lihat. Menggunakan pensil sesuai dengan kebutuhan, kemudian meraut pensil yang baru setelah pensil yang lama habis. Yang ketiga, tidak membuang pensil yang masih panjang karena termasuk pemborosan. Nah, begitu ya adik-adik. Nah, dari pensil yang kita gunakan itu adalah hasil dari orang yang mengerjakan atau orang-orang yang bekerja di pabrik untuk membuat pensil. Nah, para pekerja di situ disebut karyawan pabrik atau buruh. Itu adalah suatu pekerjaan atau pengrajin yang menghasilkan pensil. Di sini ada beberapa pekerjaan loh selain pengrajin yang menghasilkan pensil, mereka bekerja untuk menghasilkan barang. Contohnya apa saja? Ayo siapa yang tahu? Contoh yang lain yaitu adalah penjahit, petani, peternak, nelayan, dan perajin tadi. Nah, selain itu ada juga loh pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan yang digunakan adalah pikiran dan tenaga. Contohnya seperti apa ya? Nah, di sini contohnya ada dokter, polisi, guru, sopir, TNI, perawat, dan masih banyak lagi yang bisa kalian jumpai di lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, di sini seorang pekerja itu kan menghasilkan barang atau jasa ya. Nah, di sini ada contoh seorang penjahit, mereka bekerja menghasilkan apa kira-kira ya? Ya, mereka bekerja menghasilkan barang. Seorang penjahit bekerja menghasilkan barang berupa pakaian yang kita pakai setiap hari dihasilkan oleh seorang penjahit. Ternyata ada bahan asalnya loh adik-adik. Bahan asalnya itu dari apa ya? Ya, bahan asalnya itu dari kapas. Nah, kapas diolah menjadi kain kemudian dijahit sehingga jadilah baju seperti yang kita pakai saat ini. Nah, ternyata itu adalah sumber daya alam yang digunakan yaitu berupa tumbuhan. Jadi kapas itu adalah sumber daya alam dari tumbuhan. Nah, di sini adik-adik kita lihat ada gambar lain selain penjahit tadi seperti yang Kakak jelaskan. Lihat di sini ada pengrajin kayu. Bahan yang dihasilkan adalah kursi. Kemudian sumber bahan asalnya adalah kayu atau batu pohon. Kemudian jenis sumber daya alamnya adalah tumbuhan. Gambar yang kedua yang kita lihat yaitu sapi. Sapi menghasilkan susu. Bahan asalnya adalah sapi, kemudian sumber daya alamnya adalah hewan. Nah, kalian bisa mencari di rumah ya. Apalagi yang bisa menghasilkan barang dan jasa. Nah, selain itu kalian juga harus menghemat penggunaan sumber daya alam sehingga tidak habis dan kita bisa menggunakan terus. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghemat penggunaan sumber daya alam yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah tidak merusak bangunan seperti rumah atau sekolah. Menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Kemudian menggunakan barang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Tidak menyisakan susu, ikan asin, atau sarden yang sudah dibuat. Kemudian melakukan penghijauan untuk melestarikan pohon-pohon dan menjaga unsur hara tanah. Oh iya, kita membahas tentang unsur hara, ada loh unsur-unsur lain selain tanah. Apa ya? Ya, sebuah cerita atau bacaan itu memiliki unsur. Unsur sebuah cerita adalah unsur yang mempengaruhi cerita. Nah, di sini unsur sebuah cerita terdiri dari topik inti, yaitu topik utama dari seluruh cerita yang ingin disampaikan. Yang berikutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Kemudian yang berikutnya
Ini adalah cerita titik tolak untuk memberikan pemahaman mengenai hal yang ingin disampaikan seperti cita-cita yang diharapkan. Kemudian berikutnya ada fakta pendukung. Faktor yang mendukung, mendorong, menyokong, membantu terjadinya peristiwa. Nah, itu dah adik-adik apa yang sudah kita pelajari saat ini. Kira-kira kalian sudah memahami semua? Jika sudah, mari kita tarik kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan pekerjaan serta sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, dalam penggunaan sumber daya alam harus bijak agar tidak merusak alam. Kemudian, unsur sebuah cerita adalah unsur yang mempengaruhi cerita, meliputi topik utama cerita, alur cerita, latar belakang cerita, dan fakta pendukung. Demikianlah materi kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah kakak sampaikan. Pesan kakak, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja kalian